Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, dalam menghadapi akhir zaman ini, kita perlu 3 resep yang kita beri nama ASI. Dulu orang bilang ASI itu adalah air susu ibu. ASI itu, A-nya itu adalah Al-Quran. Di akhir zaman begini ini, kita sangat perlu dekat dengan Al-Quran. Mengapa? Karena banyak orang yang lari dari Al-Quran. Ruba fariqul Quran bal Quran yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Quran itu mengutuknya. Mengapa saya katakan Quran itu mengutuknya? Mereka pintar membaca Al-Quran, bahkan tahu terjemahan Al-Quran, tahu dengan asbabun nuzul Quran, tetapi isi ajaran Quran itu tidak diamalkan, maka Quran mengutuknya. Sebagai contoh, misalnya Quran mengajarkan ajaran humanity, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat keburukan. Tidak ada welas asihnya sama sekali. Itu sudah menginjak ajaran Al-Quran. Yang kedua, itu adalah sholat. Mengapa sholat ini penting ditegakkan? Karena sholat itu jelas tiang agama. As-sholatu imanuddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat ini sangat urgent, sangat penting. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama dari amal yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Fa in sholahat, kalau sholatnya baik, sholahas sa'iri amalihi, maka baiklah seluruh amalnya. Sedekahnya akan jadi baik, tahajudnya akan jadi baik, puasanya jadi baik, hajinya jadi baik, infaknya jadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, wa in fasadat fasada sa'iri amalihi. Kalau sholatnya buruk, maka seluruh amalnya menjadi buruk. Maka pada hari ini kita saksikan banyak orang yang sholat tapi hatinya membenci ulama, membenci zuriat Rasulullah SAW. Itu pertanda sholatnya hancur. Terus infak. Mengapa saya katakan infak? Karena infak ini sangat urgent juga, sangat penting. Karena kehidupan manusia ini ada yang kelasnya high class, ada yang kelasnya menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Bahkan ada yang tidak naik kelas. Jadi orang kaya itu menurut saya harus berterima kasih kepada orang miskin. Kenapa? Sudah mau menerima amalnya. Ini banyak orang kaya yang sombong, angkuh, rakus, serakah. Seperti harta itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Harta akan bisa menjadi penawar, tapi harta juga bisa menjadi api dalam kehidupan. Mengapa saya katakan demikian? Harta akan bisa menjadi penjaga, sekaligus harta itu akan bisa menjadi penyusah kita. Jadi justru itu hati-hati dengan harta kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita, belanjakanlah di jalannya. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.